Ya, oke, teman-teman ya, malam hari ini kita mempunyai tema yaitu mendengarkan suara Allah di tengah hiruk-pikuk hidup ya. Nah, ini yang pasti yang terjadi. Maaf sebentar yang saya eh, oke. Yang terjadi adalah kehidupan kita yang begitu sangat sibuk dan begitu sangat menyita waktu. Kadang-kadang kita itu ada banyak hal yang harus dikerjakan sehingga kadang-kadang Tuhan tuh memanggil kita. Kadang-kadang Tuhan tuh mengingatkan kita pada hal-hal tertentu. Namun kita semua kadang-kadang merasa tuli dari panggilannya. Merasa tidak mendengar bahwa dia sudah memanggil. Apalagi kalau kita merasa kacau di dalam diri kita. Kita merasakan despair, kita merasakan kesedihan, kita merasakan emosi yang begitu membebani dalam diri kita. Disitulah bahwa kadang-kadang kita ini merasa jauh dari Allah. Kita tidak mendengarkan panggilannya dan kita merasa jauh bahwa dia itu sebetulnya dekat dengan kita. Tapi karena kita ini tidak tenang, kita itu merasakan kacau, emosi yang membebani diri, maka kita tidak mendengarkan suara Tuhan, tidak mendengarkan suara Allah sendiri. Nah, ini yang malam hari ini kita akan kupas. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan bagaimana Tuhan berbicara kepada kita. Di dalam surat Injil Matius dan Injil Markus yang nanti kita akan baca, bahwa Tuhan akan selalu manggil kita, Tuhan akan selalu berbicara kepada kita, asalkan kita tidak ignore dirinya, kita tidak acuh terhadap dirinya. Karena walaupun apapun yang terjadi dalam diri kita merasakan khawatir, anxious, depresi, apapun juga, dan banyak sekali kebisingan dunia yang mengganggu telinga kita, tapi Tuhan tidak pernah diam. Kita tidak pernah sendiri. Kita selalu ada teman, yaitu Tuhan Yesus yang ada di sebelah kita, tapi kadang-kadang kita ignore dia. Disinilah ini yang membuat Tuhan itu juga sedih hatinya. Kita anak-anak Tuhan, tapi kita selalu tidak ingat dan kita tidak mendengarkan apa yang dia katakan. Nah, hal ini diperburuk dengan dunia yang begitu bising ya. Dunia yang begitu sangat multitasking. Dunia yang membentuk kita sehingga kita itu tidak bisa berfokus pada satu hal tapi melakukan banyak hal. Kalau kita sudah melakukan banyak hal dan kita berfokus pada banyak hal tertentu, maka kadang-kadang kita tidak mendengar panggilan-panggilan Tuhan. Kita tidak mau tahu apa yang Tuhan lakukan dan Tuhan katakan pada kita. Karena memang tuntutan dalam kehidupan tuh banyak, tuntutan keluarga, tuntutan pertemanan, tuntutan pekerjaan, dan lain-lain. Dan sehingga kadang-kadang kita tidak tahu bahwa badai yang menerpa pada pikiran kita itu menghilangkan diri kita kedekatan sama Tuhan, dan malah Tuhan sendiri malah kita ignore. Dan kalau memang Tuhan berbicara pada kita, apa buktinya? Bagaimana saya mendengar? Karena apa? Karena kehidupan saya yang begitu sibuk, maka susah untuk mendengarkan. Kadang-kadang dengan orang sebelah pun kalau kita sibuk ya, kita kadang-kadang tidak terlalu dengar. Kita terdengar tapi tidak mendengarkan. Ya itu bedanya ya. Mendengar dan mendengarkan, terdengar dan mendengarkan. Ya, terdengar suatu suara, tapi mind kita, pikiran kita tidak sangat berfokus pada suara tersebut. Nah, demikian juga kita bisa terjadi. Tuhan bisa memanggil kita, Tuhan bisa berbicara pada kita, Tuhan memberikan kita clue-clue dan kata-kata, tapi karena kita tidak mendengarkan, kita tidak fokus listening to what he is saying. Karena apa? Karena begitu bisingnya pikiran kita, begitu bisingnya pekerjaan kita. Sehingga panggilan-panggilan itu yang sebetulnya menyejukkan hati, memberikan damai, memberikan kesejahteraan, kita selalu mengacuhkannya. We tend to ignore. Ya. Nah, disinilah makanya Tuhan katakan, mari kepadaku, semua kalian yang letih lesu dan berberat berat, aku akan beri kelegaan padamu. Itu adalah janji Tuhan, tapi karena kita tidak mendengar, kita bising sendiri, dalam pikiran kita sibuk sendiri, sehingga hal-hal yang baik yang Tuhan akan lakukan itu tidak bisa terjadi. Dan seringnya juga, walaupun kadang-kadang kita fokus, kita melupakan Tuhan. Bukan hanya kita karena kita sibuk, karena kita tidak mendengarkan, karena dunia kita yang bising. Tapi sering juga kita melupakan. Kita berlagak tidak dengar. Atau berlagak bahwa Yesus katakan, aku tidak mendengarnya, walaupun kita sering mendengarnya. Nah, ini yang juga terjadi pada kita. Selain daripada memang pikiran kita yang begitu
sibuk sehingga tidak terdengar. Tapi yang kedua ini, kita dengar, tapi kita mengacuhkan. Kita belagak tidak mendengar. Nah, itu banyak sekali dalam hal-hal tertentu. Karena apa? Karena dalam kehidupan kita, Tuhan pasti akan hadir. Dan Tuhan akan memberikan clue. Tuhan akan memberikan tanda. Tanda-tanda yang Tuhan berikan itu yang harus kita dengarkan. Dan kadang-kadang memang bukan karena kesibukan, karena kita melakukan hal sesuatu yang kita sukai. Sehingga kita mengacuhkan tanda-tanda dan sinyal-sinyal dan suara-suara yang datang dari Tuhan. Seakan-akan saya tidak mendengar. Ini sering terjadi. Nah, dengan demikian maka kita akan melihat, baca dulu Markus 7:31-37. Ini mengenai Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang tuli. Ya. Bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang tuli? Dan Tuhan Yesus juga bisa menyembuhkan kita yang tuli, ya, yang kita tidak mendengar atau yang belagak tidak mendengar. Ya, oke, teman-teman, saya akan baca langsung saja ya. Dari Markus 7:31-37. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, yaitu di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan seorang yang gagap. Ini artinya tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar, ya. Dan orang-orang itu memohon kepada Tuhan Yesus supaya ia meletakkan tangannya di atas orang yang tuli dan orang yang gagap itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, mereka sedang sendirian. Ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafasnya berkata, Efata. Artinya apa? Artinya terbukalah. Maka keajaiban terjadi, mukjizat terjadi, terbukalah telinga orang itu. Dan seketika itu juga terlepas pula lah pengikat lidahnya. Dan ia berkata-kata dengan baik. Orang yang tadinya tuli, orang tadinya gagap, tidak bisa bicara, tiba-tiba menjadi bisa bicara dan juga tidak tuli. Itulah mukjizat yang Tuhan yang lakukan. Mereka orang-orang yang melihat adalah takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli pun dijadikan mendengar, yang bisu pun dijadikan berkata-kata. Jadi teman-teman di sini, maksud daripada cerita ini adalah kalau kita merasa tuli terhadap apa yang Tuhan katakan, ya kita kembali ke Tuhan Yesus supaya dia bisa menyembuhkan kita yang tuli. Atau dia mengingatkan kita yang belagak tuli, di mana dia akan membawa kita kepada suatu state yang lain, di mana kita akan bisa mendengarkan Tuhan. Jadi kalau kita merasa tuli, kalau saya tidak mempunyai kesempatan, tidak mempunyai kemudahan untuk mendengarkan sinyal-sinyal yang Tuhan katakan, mari kita ke Tuhan Yesus. Datanglah padaku, ketuklah pintuku, maka aku akan membantu engkau. Tuhan akan membantu kita. Tuhan akan memberikan sinyal. Apapun yang kita rasakan karena kita anak Tuhan dan kita dekat sama Dia, dan Roh Kudus yang ada dalam hati kita akan memberikan sinyal-sinyal. Dan Tuhan hanya minta bahwa kita dekat sama Dia. Dan apa yang Tuhan lakukan pada orang yang buta, orang yang tuli dan tidak bisa bicara ini? Ia memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Disinilah cara kerja Tuhan. Bahwa Tuhan kadang-kadang tidak mau, Tuhan Yesus tidak mau bekerja di banyak orang keliling. Dia mencari tempat tersendiri. Dia melakukan hal yang disebut sebagai kenosis. Kenosis artinya mengosongkan dirinya. Sehingga kalau dia berasa sendirian, maka hubungan dia dengan orang yang dia sembuhkan dan hubungan dia dengan Bapaknya di surga akan terjadi dengan baik. Dan disinilah kita juga belajar dari Tuhan Yesus, apabila kita tidak mendengar daripada apa yang Tuhan katakan. Kita juga berdiam diri, kita bisa memisahkan diri dari orang-orang, dan kita bisa mempelajari bagaimana Tuhan itu berkata pada kita. Tuh bagaimana Tuhan tuh berkata-kata dan memberikan sinyal-sinyal pada kita. Karena Tuhan Yesus ngajarin ini, ya. Yang kedua adalah ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Artinya kesembuhan, kesembuhan dalam masalah fisik, masalah emosi, membutuhkan adanya tubuh yang bisa membantu kita menjadi lebih sehat. Jadi dalam hal ini Tuhan Yesus memisahkan dia dari orang banyak dan dia memasukkan jarinya. Itu memberi tanda bahwa touching
Itu juga penting dalam kesembuhan kita. Kalau kita touching untuk sembuh, apa namanya, kita bermasalah, touching terhadap apa yang kita masalahkan, ya, di masalah kita, itu juga akan membantu. Makanya Tuhan mengatakan bahwa inkarnasi yang dia lakukan sebagai manusia itu bukan hanya dengan doa, tapi juga dia melakukan hal-hal yang sangat manusiawi, yaitu dia memisahkan diri dan membuat suatu koneksi antara dia dengan orang yang disembuhkan dan dengan Bapaknya di surga, dan dia juga melakukan hal-hal yang secara fisik memastikan bahwa kesembuhan itu ada. Demikian juga dengan kita, Tuhan bisa meraba kita, mungkin tidak touching lewat jarinya karena Tuhan Yesus ada di surga, tapi kita akan merasakan touching yang ada di dalam diri kita, touching yang ada dalam hati kita. Tuhan akan touch kita, Tuhan akan meraba kita dalam hati sanubari kita. Asalkan kita mau dirubah dan kita akan menjadi sensitif terhadap rabaan Tuhan, dan kita akan merasakan begitu besar kasih-Nya. Disitulah cara Tuhan Yesus menyembuhkan kita yang tuli. Orang yang tuli, orang yang tidak bisa bicara pun bisa disembuhkan. Apalagi kita yang orang-orang yang sempurna, yang saya tahu teman-teman di sini bisa mendengarkan, bisa bicara dan lain-lain. Dan kita gunakan panca indera kita itu untuk mendengarkan sabda Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, kemudian di Matius 13 sampai 17, di sini ada tulisan telinga berat mendengar ya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Artinya ini kadang-kadang kita sendiri melihat, tapi kita tidak melihat dalam quotation. Sekalipun mereka mendengar, walaupun kita mendengar, tapi kita tidak mendengarkan. Itu maksudnya Yesus. Dan kadang-kadang memang kita mendengar, kita tidak mengerti. Nah, kalau kita tidak mengerti itu lain masalah. Tapi kalau kita mendengar tapi kita tidak mau mendengarkan apa yang Tuhan katakan, bagaimana mendengarkan? Ya bukan hanya dari perkataan orang, tapi juga membaca, mendengarkan khotbah dan lain-lain. Itu adalah mendengarkan. Tapi kalau kita memang tidak mengerti, maka kita harus meminta pengertian untuk pada Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih dimengertikan. Dengan demikian maka hubungan kita dengan Bapa di surga, dengan Tuhan Yesus akan menjadi rekat. Hubungan kita akan mengerti, kita saling-saling mengerti karena kita ini anak-anaknya. Di dalam 15 ayat 15 dikatakan, sebab hati bangsa ini telah menebal. Ya hati-hati kita ini. Maksudnya waktu Yesus bilang bangsa ini bangsa Israel. Zaman itu, tapi zaman sekarang adalah kita-kita. Bangsa kita adalah hati kita yang telah menebal dan telinganya berat mendengar. Dan matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Artinya apa? Kadang-kadang kita terlena karena harta sudah banyak, karena posisi sudah tinggi, karena banyak pekerjaan, merasa terhormat. Kita merasa kita harkatnya dan derajatnya lebih tinggi dari orang lain. Nah, ini adalah kebiasaan manusia yang egonya meninggi sehingga telinganya berat mendengar. Kita manusia yang egonya terlalu tinggi, merasa yang lebih baik, yang lebih penting, sehingga apa? Sehingga kita tidak melekat, mata kita melekat tertutup. Jadi artinya karena ego kita yang begitu tinggi, maka panca indera kita terhadap suara-suara Tuhan, panca indera kita terhadap pesan-pesan Tuhan, kita tidak mau mendengarkan. Kita tidak mau melihat suara-suara dan tanda-tanda yang Tuhan berikan. Dengan demikian, maka apa artinya? Kita tidak akan, kalau tidak mengerti ya baik, mendengarkan tidak mengerti itu jauh lebih baik. Tapi kalau kalau tidak mengerti, kita minta pengertian. Tapi orang-orang yang mau melihat dan tidak mau melihat dan tidak mau mendengarkan, inilah yang Yesus masalahkan. Ini yang Yesus katakan. Memang kita itu sudah menebal dan mendengar secara berat dan matanya melekat. Nah, ini yang harus kita rubah ya teman-teman ya. Ini yang Tuhan Yesus tidak mau. Ini yang Tuhan Yesus mau kita untuk mendengar dan melihat. Karena itu di ayat 16 katakan, berbahagialah matamu karena engkau melihat dan telingamu mendengarkan. Ya, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar pengen lihat apa yang kamu lihat,
tetapi tidak mereka lihat. Karena apa? Karena kembali lagi hatinya menutup. Karena apa? Karena egonya terlalu tinggi. Janganlah menjadi orang-orang yang egonya terlalu tinggi, hatinya kita tutup, sehingga kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa mendengar, atau kalau kita bisa melihat, kita tidak benar-benar melihat, atau kalau kita mendengar, tidak benar-benar mendengarkan. Ya, jadi kita yang dipunyai kesempatan untuk bisa mendengar dan melihat dengan panca indera yang begitu sempurna, marilah kita gunakan untuk kita supaya lebih dekat sama Tuhan, lebih dekat pada Allah karena Dia akan mempunyai banyak sekali pesan-pesan yang kita dapatkan apabila kita selalu dekat hati kita lewat Allah Roh Kudus yang ada dalam diri kita, maka kita akan mendengarkan dan kita bisa melihat apa maksud Tuhan, apa maksud rencana Tuhan, sehingga telinga dan mata kita tidak berat, mata kita tidak menutup, telinga kita tidak berat, ya. Nah, banyak sekali orang ini yang ingin Tuhan katakan, ya. Kalau dalam Matius tadi, tegasan daripada Tuhan Yesus itu banyak orang yang cenderung mendengar tapi tidak mau mengerti. Tidak mengerti dan melihat tapi tidak menyimak. Inilah masalahnya. Kadang-kadang kita merasa lebih lebih penting melakukan hal sehingga kita melupakan Tuhan. Padahal Tuhan mau bahwa apa yang Dia lakukan yang kita harus yang kita Tuhan maui. Nomor satu, cintailah Bapamu di surga. Nomor dua, perintah yang nomor dua adalah cintailah sesama manusia. Nah, itulah di mana kita harus serving each other. Kita mesti melayani satu sama lain. Tapi kalau kita sibuk dengan diri sendiri, dengan aktivitas apapun juga, apa yang Tuhan perintahkan jadi lupa. Mencintai Tuhan berarti mendengarkan Dia, melihat Dia dengan cara apapun juga. Dan juga dia Tuhan katakan, cintailah sesama manusia sebagai perintah yang kedua yang penting juga. Dan kita jangan menutup mata, jangan menutup telinga terhadap eh, keperluan sesama kita. Karena mereka juga adalah keluarga kita, keluarga Allah, bagian daripada saudara-saudara kita, apalagi saudara-saudara seiman. Dengan demikian, maka jangan sampai kita memilih ketegaran hati kita sendiri, tapi lebih memilih jalan yang mendengarkan pada pengajaran Tuhan. Itu yang Tuhan maui. Sehingga kita tidak merasa lelah di dunia ini. Kalau kita kerap sering tidak mendengarkan Tuhan, sering tidak mau melihat Tuhan, sering tidak mau bertumpu pada Tuhan, maka kita akan merasakan lelah sendiri. Karena kita terlalu banyak tuntutan dalam pekerjaan, sudah gitu tidak mau dibantu oleh Tuhan. Nah, ini yang terjadi pada nabi-nabi di Perjanjian Lama. Misalnya perjanjian di Raja-Raja dikatakan, Nabi Elia, dia banyak sekali melakukan mukjizat, dia melakukan ini, tapi dia lelah dan dia merasakan ketakutan sehingga dia membutuhkan Tuhan, ya. Tapi masalahnya adalah hatinya masih terlalu hancur. Dia banyak dicerca, dia banyak dihina, dia banyak tidak dicampakkan, dia banyak tidak diapresiasi. Nah, kadang-kadang hatinya ini lebih kuat daripada tuntutan daripada Tuhan, sehingga dia sering untuk tidak melakukan dan mendengarkan Tuhan. Sehingga apa? Dia capek sendiri. Nabi pun bisa lelah, nabi pun bisa capek, apalagi kita yang manusia biasa. Maka sampai Nabi Elia katakan di dalam Raja-Raja, cukuplah hal ini Tuhan, aku sudah lelah. Hidupku sudah lelah, cukup banyak. Aku sudah banyak sekali mengalami hal-hal yang tidak enak. Dan aku mau mati sekarang Tuhan, ambillah nyawaku. Untung si Tuhan tidak, Tuhan bijaksana. No, Elia, itu baru sedikit cobaanmu. Kamu masih banyak yang engkau harus kerjakan bagiku sehingga Tuhan tidak mencabut nyawanya, dan itu juga tidak adil untuk Elia. Tapi Elia pernah mengalami kelelahan dalam dirinya. Elia pernah mengacuhkan Tuhan sehingga dia bertanggung jawab, dia tidak tahu cara bertanggung jawab, dan dia hampir frustasi, depresi, hampir mau bunuh diri sampai minta pada Tuhan untuk mencabut nyawanya. Nah, Nabi pun merasakan demikian. Kalau kita sebagai orang manusia dan kita tend to ignore Tuhan, we tend to ignore the Lord. Bagaimana kita rasanya? Dan kalau ada apapun juga sinyal-sinyal yang diberikan, tidak akan melihat. Karena apa? Karena mata dan telinga kita apa namanya tidak kelihatan ada Tuhan. Karena kita ignore. Demikian juga Nabi Elia. Di Raja-Raja dikatakan, Tuhan menyuruh Elia di gunung. Datanglah angin besar yang memecahkan bukit batu ini. Saking besarnya energi angin ini, sampai bukit batu pun bisa retak. Bukit batu bisa pecah. Demikianlah besarnya energi yang datang di depan
di depan Nabi Elia. Tapi apa yang terjadi? Oh, di situ juga ada gempa bumi, tanda-tanda, dan api yang menyala. Tapi apa yang Elia katakan? Aku tidak melihat Tuhan. Nah, disinilah kita melihat bahwa yang terjadi pada Elia ada Tuhan, tapi Elia tidak bisa merasakan. Ada Tuhan, Elia tidak bisa melihat. Ada Tuhan, Elia tidak bisa mendengarkan gemuruh yang begitu besar. Walaupun ada gempa bumi, ada api, jelas Tuhan tidak kelihatan. Padahal Tuhan ada di tanda-tanda yang begitu besar itu. Angin yang besar, gempa yang besar, angin yang besar sampai memecahkan bukit batu. Demikian besar energinya. Tapi Elia tidak bisa melihat. Karena apa? Karena dia hanya bertumpu pada dirinya sendiri. Karena dia menutup telinganya. Dia menutup matanya. Dia tidak melihat bahwa Tuhan memang ada di tanda yang berupa angin besar, gempa bumi, dan api yang menyala. Nah, disinilah teman-teman, bagaimana kenyataan dunia kita hidup saat ini kalau nabi terjadi pada nabi, itu bisa terjadi pada kita sendiri. Dan kadang-kadang kita memang ignore suara-suara itu karena apa? Karena memang Tuhan berbicara dengan suaranya sendiri. Kalau dengan Nabi Elia dia menggunakan energi yang begitu besar, angin, gempa, api yang menyala. Tapi kadang-kadang untuk kita tidak dikasih sinyal sebagai angin, atau sinyal sebagai gempa, atau gerhana, atau apapun juga, atau api. Tapi kadang-kadang Tuhan berbicara loh dengan suaranya sendiri, dengan caranya, yaitu suara yang lembut. Nah, ini yang kadang-kadang kita mesti berarti kita harus sadar dan kita harus sensitif bahwa memang ada suara-suara Tuhan yang lembut. Tapi kalau tujuan kita dan kita arahkan hati kita dengan yang dipandu oleh Roh Kudus pada Bapa di surga, kita nantikan apa yang Bapa katakan pada kita, maka suara yang lembut pun akan kita dengar. Suara yang sepoi-sepoi kita akan dengar. Suara yang begitu pelan volumenya, amplitudenya kecil, kita akan terdengar. Dan disitulah Elia juga pada waktu dia bisa merasakan bahwa oh Tuhan hadir. Setelah dia tidak merasakan, dia bisa merasakan. Disitulah ada sepoi-sepoi bisikan yang lembut. Disitulah Tuhan berbicara pada Elia. Dia berbicara secara pribadi dan dengan keintiman yang baik. Kerja apa engkau di sini, Elia? Dan disitulah Elia baru mengetahui bahwa tanda-tanda yang Tuhan berikan besar tadi berupa angin, berupa gempa, berupa api. Ternyata tidak didengarkan, tapi suara yang lembut. Elia bisa mendengar suara Tuhan. Kerja apa engkau di sini, Elia? Demikian juga pada kita, kalau kita sebagai orang biasa, kita mau dengan segala mendengarkan, kita mau melihat dengan sempurna, maka kita akan mendengarkan suara Tuhan walaupun dia lembut, walaupun dia volumenya kecil, amplitudenya kecil. Di situ Tuhan akan berbicara pada kita. Dan Tuhan kata-kata Tuhan kadang-kadang tidak kita expect caranya bagaimana. Nah, berikutnya kita akan mengeksplor apa saja cara yang tanda-tanda yang dipakai oleh Tuhan supaya kita bisa mengerti apa yang dia maui, supaya kita bisa mengerti apa yang mau kita lakukan. Ya. Yang pertama adalah firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah salah satu cara Tuhan berbicara kepada kita. Makanya kita tuh mesti melihat di Alkitab kadang-kadang kita membaca sesuatu hal yang kita tidak rencanakan, tapi justru di mana di situ dia berkata. Karena Tuhan akan berbicara lewat firman-Nya yang hidup dan kuat dan kita akan disanggupkan untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kita juga akan dikasih pertimbangan. Inilah yang aku mau engkau lakukan. Bukan caramu sendiri, tapi kalau engkau mengikuti caraku lewat ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab, lewat sabda dan firman yang ada dalam kitab, maka Tuhan akan berbicara pada kita. Jadi Tuhan akan memberikan perenungan, asalkan kita tidak hanya membaca. Kita membaca firman Tuhan dengan iman yang begitu besar. Di surat Yakobus, ingat ya, kita selalu ingetin. Surat Yakobus katakan doa yang begitu dilakukan dengan cara iman yang besar. Kuasanya juga besar. Demikian juga membaca.
Kalau kita membaca dengan iman yang besar, maka kuasa bacaan itu juga akan besar. Dan Tuhan akan bicara di dalam surat-surat dan Injil-Injil dan semua kata-kata yang ada di dalam Alkitab. Kalau kita mau merenungkan firman-Nya, bukan hanya membaca komat kamit tapi tidak mengerti. Tapi kadang-kadang kalau kita satu ayat, dua ayat kita benar-benar meditasi, benar-benar kita pikirkan, disitulah Tuhan ngeklik. Disitulah Roh Kudus datang. Ini loh maksud Tuhan itu demikian. Dan kadang-kadang kita seringnya kita hanya membaca. Kita tidak mau mengerti. Ini sama dengan mata yang melihat tapi tidak benar-benar kelihatan. Atau telinga yang mendengar tapi tidak benar-benar mendengarkan. Caranya untuk mendengarkan dan melihat lewat ayat bagaimana? Ya kita harus membaca, bukan hanya membaca. Kita harus merenungkan. Kita harus minta firman Tuhan itu apa artinya Tuhan. Minta tolong supaya Tuhan mengartikan lewat Roh Kudus. Dia akan datang kalau kita undang untuk dia menjadi guru kita. Tuhan Yesus sendiri akan mengartikan buat kita. Oh maksudnya demikian. Oh makanya kemarin itu kok terjadi demikian. Ternyata Tuhan mau saya melakukan A, B, C. Itu ada. Kadang-kadang Tuhan berbicara dengan cara sendiri. Kalau kita benar-benar setia padanya dan kita mau membuka buku ini. Dan buku ini bukan buku yang banyak. Ajaran-ajaran dan pesan-pesan Tuhan yang bisa menjadi tanda-tanda buat kita. Jadi jangan diignore pembacaan dalam Alkitab karena dia berbicara lewat Alkitab, lewat sabdanya, lewat firman-Nya, lewat ayat-ayatnya. Yaitu tapi dengan mendengarkan secara rohani, melihat dan merenungkan arti daripada ayat-ayat itu. Ya. Sehingga kadang-kadang kita juga merasa ditegur oleh ayat-ayat Injil. Kita merasa dipulihkan. Kalau kita ada masalah, kita bisa dipulihkan dengan ayat-ayat Injil. Dan ayat-ayat itu juga bisa mendisiplinkan hidup kita. Supaya sesuai dengan ajarannya, sesuai dengan perintahnya, sesuai dengan kebenaran yang berasal dari Tuhan sendiri. Nah, dengan demikian kalau kita melakukan hal itu bukan hanya membaca tapi merenungkan, meditasi dan minta jawaban, Tuhan maksudmu ini apa? Saya mengalami A, B, C saat ini. Apa artinya? Apa yang harus aku lakukan Tuhan? Supaya aku menuruti kehendak-Mu. Disitulah ayat-ayat itu akan berbicara pada kita. Kalau kita hanya melihat tapi tidak benar-benar memperhatikan, ya ayat hanya sekedar ayat. Tapi kalau kita bisa melihat dan kita bisa mengimajinasikan dan kita bisa minta tolong pada Roh Kudus menginterpretasikan, mentranslasikan dalam kehidupan saya, maka dia akan bekerja dengan semangat yang tinggi untuk memberikan pengertian apa yang kita butuhkan lewat ayat-ayat firman-Nya. Disitulah kita juga berterima kasih pada Roh Kudus, ilham Roh Kudus yang selalu datang pada diri kita. Nah, Tuhan cara berbicara bukan lewat hanya firman-Nya, tapi juga lewat Roh Kudus ya. Kadang-kadang tanpa membaca Alkitab, kita berdoa, kita benar-benar mendengarkan apa yang Tuhan maui. Asalkan doanya pelan, asalkan doanya kita resapi, asalkan kita doakan dengan penuh keimanan, dengan kepercayaan, dan kita minta kepada Tuhan supaya dia berbicara pada kita, maka Roh Kudus akan datang. Roh Kudus yang digambarkan sebagai burung-burung, tapi sebetulnya apa dia? Dia adalah utusan Tuhan dalam diri kita. Dia akan bisa menegur kalau kita salah. Dia akan memberikan konfirmasi kalau kita benar. Dan kalau kita terluka, kita bisa dihiburnya. Kalau kita bingung, kita bisa dibimbing. Mau kemana arah kita ini? Tuhan Yesus akan datang lewat Allah Roh Kudus. Mungkin kadang-kadang arah dan bimbingan itu kita tidak rasakan karena tidak kita mendengarkan. Tapi kalau kita benar-benar memberikan kuasa dengan iman yang besar seperti surat Yakobus katakan, kalau kita mempunyai kebesaran di dalam iman kita dan energi kita benar-benar terpusat pada apa yang Tuhan mau kita lakukan, maka dia akan berbicara. Dan kita akan dengarkan pesan-pesan dari Bapa Surgawi kita. Tapi kalau kita tidak mau mendengarkan, maka semua itu akan tidak bisa terjadi. Dan sebetulnya bukan Tuhan yang tidak datang, tapi karena kita menaruh tembok-tembok, pintu-pintu jeruji, apapun juga bentuknya, yang tidak memungkinkan untuk Tuhan masuk ke dalam diri kita, masuk ke dalam hati kita. Kita ada shutdown, intinya demikian. Tapi kalau kita buka pintu itu,
Ketuklah, maka aku datang pada hatimu. Kapapun juga, kamu gembira, kamu sehat, kamu bahagia, kamu masalah, kamu depresi, mempunyai mental health, aku akan datang bantu. Disitulah Tuhan cerita. Tuhan akan memberikan janji dan menepati janjinya. Dia akan memberikan roh kebenaran bagi kita. Dan kita akan merasakan itu. Ya. Nah, tapi kadang-kadang kita diberikan roh kebenaran, tapi kadang-kadang kita masih diuji kesetiaan kita. Itu memang sering terjadi. Kita dengarkan apa yang Tuhan maui, kita masih diuji, ya. Kadang-kadang kita masih dirasakan bahwa oh, aku ini benar-benar belum mendapatkan apa yang Tuhan maui. Aku belum melakukan dan aku belum bisa melaksanakan apa yang Tuhan maui. Tapi Tuhan akan tetap setia kepada kita. Walaupun dia mungkin menguji kesetiaan itu. Apakah memang benar kita setia hanya karena pura-pura? Apakah benar kita setia bukan setia dalam arti berasal dari hati kita? Tapi kalau kita apapun juga kita kadang-kadang kita minta kita belum dikasih, tunggulah, sabarlah. Karena Tuhan akan bekerja dalam waktunya sendiri. Asalkan kita tidak bertentangan dengan apa yang kita dengarkan dari apa yang kita baca di firman, apa yang kita dengarkan dari orang atau dari firman, maka Tuhan katakan, aku akan membantumu segala waktu, setiap waktu. Semuanya bisa terjadi, tapi Tuhan tidak akan mengingkari janjinya. Rumput pun bisa jadi kering, bunga bisa jadi layu, tapi kalau kita bicara mengenai firman Allah yang sudah menjanjikan, dia akan tetap setia pada janjinya. Untuk itu, semua ujian, semua masalah, semua apapun persoalan yang kita hadapi, ada waktunya Tuhan untuk membenarkan. Ada waktunya Tuhan untuk memberikan janjinya. Bukan hari ini karena saya maunya sekarang juga masalah ini dikelarkan Tuhan, tapi tidak. That's not how Jesus worked. That is not how the Father works. Kita harus benar-benar sabar dengan waktu Dia. Jadi dalam hal ini kesabaran itu memang diuji. Dan disitulah kesabaran yang kesetiaan yang kita pada Tuhan walaupun kita sudah mengikuti ujian maka dia akan melihat bagaimana kita itu memang benar-benar memberikan hati kita pada dia dan dia tidak takut lagi. Oh benar, si A, si B, si C ini memang benar anakku dan dia setia pada aku yang padaku walaupun kadang-kadang dia tidak sabar. Ya, jadi kita mesti sabar karena buah-buah Roh Kudus adalah damai sejahtera, kesabaran, kebenaran, ya, kerendahan hati itu adalah buah Roh Kudus. Dan dia merasakan dia kalau kita tidak mendapatkan kesabaran, kita tidak sabar, kita tidak tenang, kita selalu anxious, kita selalu takut. Dia merasakan bahwa buah Roh Kudus yang dia berikan pada kita belum bekerja. It's not bukan karena buah Roh Kudusnya yang tidak bekerja rusak, tidak, tapi justru hati kita yang tidak menerima semua Roh Kudus dalam diri kita karena kita masih bersandar pada diri kita sendiri. Ego kita masih terlalu tinggi untuk dimasuki oleh Kudus, Roh kebenaran. Tapi kalau kita benar-benar memberikan kesetiaan kita berserah kepadanya 100%. Ya Tuhan, aku menantikan apa yang kau kehendaki dan aku mau engkau datang padaku Tuhan, aku sangat merindukanmu. Bukan karena aku merasakan kesedihan, bukan karena aku ada persoalan, bukan karena aku merasakan depresi, aku hutang sama orang lain, bukan itu Tuhan, tapi karena aku mau merasakan kedamaian yang kau berikan padaku. Aku mau merasakan apapun yang terjadi padaku karena engkau mau datang padaku dan aku menerimamu 100% sebagai anakmu. Seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan terhadap Bapaknya di surga. Dia menyerahkan semuanya pada Bapa di surga. Sampai pada waktu kematiannya di Taman Getsemani semalam sebelum dia disalibkan. Dia masih menyerahkan dirinya dalam proses kenosis. Penyerahan diri dalam kesendirian, keheningan kepada Bapa di surga. Dan disitulah kita bisa belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Guru kita yang paling setia. Guru yang paling mulia yang selalu mengajarkan pada kita. Bagaimana keheningan dan kesendirian itu akan membawa relationship. Hubungan yang dekat pada Bapa di surga. Jadi kalau kita baca Alkitab, baca apa? Lakukan dengan keheningan. Jangan bicara, jangan mendengarkan, dan lain-lain. Tapi justru keheningan itu.
Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Keheningan dan kesendirian itu adalah waktu di mana yang Tuhan buat buat kita. Dan kita bisa praktekkan supaya kita bisa benar-benar mendapat atensi dan memberikan atensi pada hubungan kita dengan Bapaknya di surga. Sampai Yesus pun kalau dia mau doa, dia tidak berdoa di depan murid-muridnya. Dia tidak komat kamit di depan murid-muridnya. Tidak berdoa secara kencang di depan murid-muridnya. Atau orang lain. Tapi apa yang dia lakukan? Tuhan tunjukkan bahwa dia menyingkir ke tempat yang sunyi. Yang tidak ada orang. Yang hanya ada perasaan dia dengan Bapaknya di surga. Untuk berdoa. Disinilah dia merasakan perjumpaan yang benar-benar terasa dengan Bapaknya di surga. Disinilah kita diajari bahwa kita juga bisa melakukan itu. Kalau kita hening, kita diam, kita benar-benar merasakan kedekatan kita pada Allah. Hubungan kita dengan Allah itu hanya sejengkal saja, tidak berapa. Bahkan hanya mungkin 1 sentimeter atau 1 milimeter karena kita membuka diri kita. Dan Markus 1, 2 ayat 35 katakan, apa yang Tuhan Yesus perbuat? Pagi-pagi benar. Ya, artinya sebelum ayam berkokok mungkin pada waktu pagi. Hari masih gelap. Ia bangun dan ia pergi keluar. Dia tidak cari orang di luar-luar sana. Dia tidak mencari orang-orang. Dia bukan extroverted. Tapi dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Disitulah terjadi kenosis dan terjadi perjumpaan pribadi yang begitu mendalam antara Tuhan Yesus dengan Bapaknya. Wah, ini adalah pelajaran yang bukan main yang harus kita lakukan ya teman-teman ya. Bukannya kita berarti kalau berdoa itu harus cari tempat yang ramai, harus dengan keras dan lain-lain. Tidak. Justru Tuhan Yesus ajarkan kita cari tempat yang sepi, yang sunyi, yang membuat kita suasana kita dekat kepada Tuhan, dekat pada Bapa di surga. Disitulah perjumpaan yang sejati antara kita dengan Tuhan. Itulah yang terjadi pada Tuhan Yesus. Dan itulah apa yang Tuhan Yesus ajarkan pada kita. Dan kalau sudah kita cari keheningan dan kesendirian, maka kita cari firman Tuhan selalu. Banyak baca buku di Alkitab, baca apa namanya buku-buku yang lain. Tapi kalau kita membaca dan mendengarkan apa yang Tuhan katakan, maka firman-firman Tuhan itu menjadi cahaya pelita buat kita, menjadi penolong kita, menjadi kompas kita, menjadi penerang kita. Walaupun jalannya gelap, kelihatannya aku tidak tahu apa yang harus katakan, harus aku lakukan. Langkah apa yang harus aku ambil supaya aku tidak terantuk batu, supaya aku tidak jatuh. Karena Tuhan memimpin aku, Tuhan menggenggam tanganku, Tuhan membawa aku ke tempat yang benar lewat firman-Nya, yaitu firman yang menjadi pelita dan bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kalau kita terang, maka kita bisa melihat dengan baik. Dan kita kalau dengan terang, dengan baik, dengan apa yang suara yang kita dengarkan, maka kita bisa mendengarkan dengan baik. Maka selalu penuhi hati kita dengan firman. Dengan janji-janji Tuhan, dengan apa yang Tuhan katakan, Tuhan sinyal-sinyal yang Tuhan berikan, seperti yang kita bicarakan tadi, dalam keheningan kita berdua, maka firman itu akan berbicara pada kita. Karena kita sudah mencari keheningan, ketenangan, dan hubungan yang benar-benar personal dengan Bapa di surga, dengan Tuhan Yesus, maka firman akan berbicara. Nah, itu cara Tuhan untuk berbicara sama kita. Tuhan akan meminta kita merespons apa sinyal dan bicara yang Dia mau dalam dari kita. Ingat ya, walaupun kita ada masalah apapun, ingat dari permulaan judulnya adalah walaupun apa namanya kita bagaimana mendengarkan Tuhan dengan segala kesusahan kita, segala hiruk pikuk yang kita rasakan. Tuhan minta satu, kalau Dia sudah berbicara, Dia sudah memberikan sinyal-sinyal, Dia minta hati kita taat. Kita harus ngikutin apa yang dia bicarakan. Kita harus ikutin apa yang Tuhan mau kita lakukan. Hati yang taat artinya kita berserah. Kalau kita berserah, kita tidak mikirkan segala hal yang berhubungan dengan duniawi. Ya, tugas kita lakukan. Tapi kemauan untuk menguasai orang, kemauan untuk melakukan hal-hal yang tidak bagus untuk orang lain. Ingat,
Kita mesti ingat hati yang keberserahan adalah dua firman Tuhan yang katakan. Perintah yang pertama, cintailah Bapakmu di surga. Ya, yang kedua adalah cintailah sesamamu manusia. Artinya respek kita kepada Tuhan adalah sama dengan respek kita terhadap sesama kita karena apa yang kita lakukan pada orang-orang di sekeliling kita itu artinya juga kita merespek Tuhan. Di situ yang dikatakan di Matius ayat bab 25 ayat 31 sampai 36. Apa yang kamu lakukan pada the least brother of mine is what you do to me. Kalau kamu melakukan hal-hal yang baik, maka kamu adalah bagian dari kambing-kambing, di situ dikatakan di Matius 25. Yaitu orang-orang yang melakukan apa yang Tuhan lakukan. Bukan Tuhan melakukan apapun juga, kita melakukan pada orang-orang yang mungkin derajatnya lebih rendah dari kita, mungkin IQ-nya lebih rendah dari kita, tapi kalau kita memanusiakan manusia siapapun juga, itu artinya kita manusia yang masuk di dalam kambing-kambing. Bukan yang domba-domba. Karena di dalam judgment, the last judgment, pengadilan terakhir, di dalam Matius 25 ayat 31, dikatakan kita dipisahkan nanti ini. Kan benar-benar enggak kita melakukan ini pada sesama kita. Kita akan dijudge satu persatu pada pengadilan terakhir. Anda bisa baca di Matius 31. Kita akan dipisahkan mana yang melakukan demi kepada sesama kita, mana yang menghina sesama kita. Kita akan dijudge satu persatu. Kalau menurut Matius 31 ayat 25, itu yang akan Tuhan Yesus lakukan. Dan demikian juga kalau kita memberikan hati kita 100% pada Tuhan, maka kita tidak akan merasakan, kita akan harus selalu merasakan bahwa ketenangan hati itu datang pada kita rela mendengarkan pada Tuhan. Kita rela memberikan hati kita pada Tuhan. Kita bukan hanya memikirkan diri-diri kita saja. Saya, me. Saya kok tidak bisa gini, saya kok selalu dihina, saya selalu mendapatkan cercaan. Itu adalah me. Tapi kalau kita menyerahkan diri pada Tuhan, Tuhan datanglah padaku, aku akan menjadi kuat. Tuhan bukan berarti bahwa mereka mau melakukan hal yang jahat padaku, tapi kadang-kadang karena diriku terlalu menghargai aku, diriku terlalu hanya memikirkan diriku. Aku bukan diriku yang harus pikirkan. Aku harus memikirkan kamu, Tuhan. Aku harus memikirkan sesamaku. Dan disitulah yang Tuhan maui. Perintah pertama dan perintah kedua. Disitulah hati yang taat. Disitulah pekerjaan yang harus kita lakukan. Jawaban terhadap apa yang Tuhan berikan sinyal pada kita. Lewat mata dan telinga, lewat panca indera kita. Ya. Nah, dengan demikian maka teman-teman, maka sebetulnya apakah benar bahwa dalam kebisingan hidup Tuhan tidak pernah menyapa kita, Tuhan tidak pernah berbicara sama kita? Ternyata itu salah. Karena ternyata apa yang terjadi adalah Tuhan selalu mau berbicara sama kita. Cuma kita kadang-kadang tidak mau mendengarkan. Kita tidak mau melihat dengan benar dengan kacamata yang terang. Di dalam Wahyu 3:20 dia katakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Ya, kita diketok. Kita diminta tadi kan ya. Oh ya, ketuklah pintu, aku datang. Bukan. Sekarang dia yang mengetok pintu kita. Dia mengetok hati kita. Dia selalu mengetok di depan kita, mata kita sendiri. Tapi kita tidak mau mendengar. Kita tidak mau melihat dia. Dia menunjukkan wajahnya. We tend to know as if he is not there. He was not there. Artinya kita ignore dia. Ya. Jadi dia lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan mau membukakan pintu hatinya, aku akan masuk. Ini adalah yang Tuhan mau lakukan. Dia selalu mengetok. Dia selalu datang duluan di depan pintu kita, di depan pintu hati kita, di depan mata kita, di telinga kita. Dan mengetok kita. But we tend to ignore him. Kita mengacukan karena kita mau hanya berpikir diri kita sendiri. Saya terlalu sibuk. Saya tidak punya waktu. Saya melakukan ini yang lebih penting daripada Tuhan. Hei, ingat. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bahwa Tuhan sudah ada di depan pintu kita dan selalu mengetok kita, tapi kita tidak pernah membuka pintu hati kita.
Kita tidak mau dia masuk dalam hati kita. Karena saya lebih penting untuk memperhatikan diri saya sendiri. Saya lebih penting untuk memperhatikan persoalan saya yang saya tanggung beban sendiri. Padahal Tuhan membantu, tapi kita ignore dia. Bagaimana dia bisa masuk? Itulah intinya daripada perkataan pembicaraan kita malam hari ini. Softly and tenderly, Jesus is calling for you and calling for me. Ini adalah panggilan untuk pulang berserah kepada Tuhan. Kalau kita tidak pernah membuka diri kita, bagaimana Tuhan akan berbicara kepada kita? Dan kadang-kadang Tuhan itu bukan hanya berdiri di buka pintu dan mengetok, itu sudah bagus. Dia sudah mendekati kita secara proaktif. Nah, kalau kadang-kadang kita lari dari dia, apa yang terjadi? Tuhan akan mengejar kita. Dia mengejar Anda, dia mengejar kita. Dia tidak pernah menunggu secara pasif. Dia mengejar kita dengan kasih, menunggu waktu yang tepat dan menjawab demi kebaikan kita. It's nothing for him. Tapi dia selalu melakukan dengan damai, dengan sejahtera, dengan kasihnya yang luar biasa. Sehingga apa kerahiman dan pertolongan kita dapatkan itu bukan karena kita berhak mendapatkan. Tapi karena dia bertindak sebagai kasih yang begitu luar biasa. Dia mau melakukan hal-hal yang dia mestinya tidak lakukan terhadap kita anaknya. Tapi dia tetap lakukan. Dan dia akan mengejar kita. Kalau dia udah mengejar, masih kita tidak bisa didapat. Dia akan datang pada di depan mata kita, mengetok pintu kita. Tapi kalau kita masih ignore apa yang dia lakukan, sebetulnya itu adalah keterlaluan. Karena dia sudah melakukan yang seharusnya dia tidak lakukan, tapi tetap dia lakukan. Di dalam Yesaya 30:18 kita juga diingatkan Tuhan tuh selalu menanti-nantikan saatnya yang menunjukkan kasihnya kepada kita. Buat apa sebetulnya dia melakukan nunggu-nunggu terus ya kayak mengiba-iba kita kadang-kadang kalau kita merasa mengiba-iba pada orang itu kadang-kadang kita akan merasa terhina ya kok ngapain ya aku lakukan gitu ya emang gua perlu lo emang gua level lu selevel sama gua emang lo apa lo kok gua sampai mesti mengiba-iba minta-minta sama lo ego kita selalu lebih tinggi tapi Tuhan tidak pernah mempunyai ego setinggi kita dia selalu menanti-nantikan kita dia selalu mengejar kita dia selalu menunggu kapan kita bisa respons. Dan kalau dia pun kita tidak merespons, maka dia akan mengetuk di depan mata kita, di depan kita, dia akan menunjukkan wajahnya. It's only us yang akan menentukan kapan aku bisa menerima dia, kapan aku bisa membuka dia. Karena softly and tenderly, Jesus is always calling us, calling for you and for me. Itulah kenyataan yang kita rasakan dan kadang-kadang kita tidak mau membuka diri. Kadang-kadang kita terlalu terpaku pada keperluan kita. Saya yang merasa sakit Tuhan. Saya yang dipecundangi oleh orang lain. Saya yang dihina oleh orang lain. Saya yang dikerjain orang lain. Padahal Tuhan mau datang mengetuk pada kita. Jangan kamu berkata demikian. Kadang-kadang itu juga salah kita, salahmu. Dia membukakan mata kita, telinga kita. Tapi karena kita menutupnya, kita tidak mengerti maksud Tuhan itu adalah demikian. Mungkin dalam hal tertentu memang kita dihina sama orang lain. Mungkin dalam kita mengerti karena tapi kita jangan lupa kita juga ngerjain orang lain loh ya. Kadang-kadang kita juga dihina, kita juga menghina. Kita apa? Karena kita punya ego juga. Jadi tidak mungkin kita itu hanya menjadi victim. Kadang-kadang kita juga menjadi aktor. Dan itulah yang Tuhan akan sering kita ingatkan kita. Sebagai anak Tuhan tidak mungkin kita tidak berdosa. Tidak mungkin kita perfect. Selalu melakukan hal yang baik. Siapapun juga. Orang-orang yang kudus, orang-orang yang benar-benar suci, tidak pernah tak ada dosa. Karena kita memang diciptakan Tuhan. Tuhan membolehkan kita melakukan dosa. Asalkan bukan major sin. Ya. Tapi kalau dosa-dosa yang biasa-biasa, dosa lewat emosi, memperlakukan orang lain, itu bukan capital sin. Tapi tetap kalau bukan capital sin, tapi kita berakumulasi, ya lama-lama Tuhan akan ingat, oh ini orang yang selalu menghina orang, oh ini orang yang selalu mengacukan orang, oh ini orang yang selalu merasa jadi victim, itu akan diingat oleh Tuhan. Kalau kita tidak memeriksa batin sendiri, kalau kita tidak merasa
bersalah atau melakukan hal yang tidak benar, maka kita akan paling benar di dunia. Kita akan merasakan bahwa kita itu memang benar-benar saya adalah nomor satu dan saya adalah victim. Itu banyak terjadi pada kita. Kita selalu bisa merasakan itu. Tapi kalau Tuhan datang pada kita, biarkan Dia bekerja, biarkan Dia melunakkan hati kita, karena buah Roh Kudus adalah sukacita, damai sejahtera, kerendahan diri, kebaikan hati, kelembutan hati. Itulah buah Roh Kudus yang ada dalam kita. Jadi kalau yang kita keras-keras, kita mau marah, kita mau apa, kita mau membalas dendam, itu pasti bukan buah Roh Kudus. Ya, ingat ya, Tuhan mengejar kita. Tuhan akan membukakan, dia akan mengetuk pintu, dia akan menunjukkan wajahnya, dan dia akan menunggu sampai kita merespons padanya. Tapi kalau kita sudah merespons pada Tuhan, kedatangan Tuhan, maka bersukacitalah dan kita harus berbesar hati untuk berserah kepadanya. Apapun yang terjadi Tuhan, itu hanya karena Engkau, aku adalah kehendak-Mu. Aku hanyalah hamba-Mu yang melakukan apa yang Kau kehendaki, aku lakukan. Disitulah hubungan kita dengan Tuhan adalah sangat baik. Dan kalau kita mendengarkan Tuhan, suara Tuhan, melihat Tuhan, di mata kita sama manusia sebagai makhluk Tuhan, sesama saudara-saudara dan sesama sebagai Tuhan, bagian daripada kemanusiaan, maka kita akan merasakan damai sejahtera. Bukan main, karena kita damai sama orang lain. Ya, kita merasakan, oh aku nggak takut, aku comfortable, aku Aku bisa membuka diri. Dia akan membantu aku. Maka disinilah yang dikatakan oleh bilangan 6:24-26. Hidup yang sejahtera itu gimana sih? Hidup yang sejahtera yaitu tidak ada musuh, selalu damai, selalu sejahtera, setiap hari senang. Ya, bukan senang berfoya-foya, tapi senang karena tentram hati kita. Karena aku tidak kepikiran, karena aku tidak merasakan beban. Inilah damai sejahtera dalam hidup kita. Dan itu kita bisa ciptakan karena kita mau menciptakan dengan bantuan Tuhan, dengan keberserahan kita pada Tuhan. Dan kalau itu terjadi, maka Dia akan memberkati hidup kita. Bless our life. Dia akan melindungi kita. He will protect us. Dia akan menyinari kita. He shines with His face. Dan Dia akan memberikan kita kasih karunia. Kasih yang Tuhan berikan. Kasih akan mengalir lewat kita. Menjadi berkat pada sesama kita. Dan Dia akan selalu mengetok di depan wajah kita. Menunjukkan, menghadapkan wajahnya pada kita. Dan memberikan kita hidup yang damai dan hidup yang sejahtera. Itulah tujuan hidup yang baik. Itulah yang Tuhan sudah berikan dan Tuhan ciptakan buat kita. Kehidupan itu ada. Kalau kita mau berubah, kalau kita mau mendengarkan, walaupun suara hiruk pikuk di luar lain, tapi hubunganku dengan Tuhan selalu menjadi personal. Seperti Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia selalu berdua dengan Bapaknya. Di tempat yang sunyi, di tempat yang diam, di tempat di mana dia bisa membuka hubungannya dengan Bapa di surga. Dan hanya itu yang terjadi pada saat itu. Disitulah maka Roh Kudus akan datang, dia akan menguduskan hati kita. Dia akan memberikan damai sejahtera yang begitu sejahtera. Dan bonusnya dia akan melindungi kita dan memberkati kita. Apalagi yang kita bisa minta. Maka kita harus berdoa ya, terpujilah Tuhan Yesus. Bahwa darahmu yang kau kucurkan di salib, itu yang menghidupkan dan menghidupi kita sehari-hari. Dan hatimu Tuhan Yesus, hati kudus Yesus, membentuk kehidupan kita. Kalau dengan demikian, maka kedamaian sejati akan datang. Dan kasihnya yang begitu besar akan mengalir kepada kita dan mengalir lewat kita bagi orang lain. Amin. Semoga firman malam hari ini memberikan kesejahteraan dan membuat mata kita dan telinga kita terbuka. Apa yang Tuhan mau lakukan, kita kerjakan.